Oke, kembali ke podcast Kopi Pahit yang diinisiasi oleh PWI Sleman ya. Ini Sobat Pahit, kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu humas ya. Dan humas ini berkaitan dengan proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini mungkin baru pertama kali di Jogja ya, yang selama ini proyek-proyek tersebut berada di area di luar dari Jogja ya. Ya, oke, langsung saja kita kali ini mendapat tamu spesial, yakni Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja Solo Seksi 2 Paket 2, Bapak Agung Murhan Janto, ya Pak. Teman-teman itu kadang nulisnya pakai R ya Pak? Iya kan. Yang benar itu Pak Agung? Pakai N Pak. Oh pakai N gitu. Kalau panggilannya Pak Agung aja Pak. Oh. Agung M kalau di sini. Ya, jadi beliau itu humas di situ. Mungkin teman-teman ini ya, apa sih pekerjaannya humas di suatu korporasi atau perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya, Adikarya ya. Kita nanti akan mengulik, akan membahas lebih jauh salah satunya tugas dari humas tersebut. Karena kenapa? Proyek strategis nasional terutama konstruksi jalan tol ini kan bersinggungan dengan banyak orang ya. Dan tentunya itu banyak masukan, banyak kritikan dari masyarakat, baik itu melalui sosmed ataupun melalui media mainstream. Oke. Langsung saja kita berbincang dengan beliau, Bapak Agung. Bagaimana perkembangan proyek tol terutama yang di Jogja Solo ya Pak, seksi Jogja Solo. Sejauh mana perkembangannya, bagaimana progresnya, bagaimana kita dari proyek tersebut mengantisipasi masukan dari masyarakat atau keluhan-keluhan dari masyarakat. Itu tentunya nanti akan dibeberkan oleh beliau. Langsung saja Pak. Selamat siang Pak. Siang Mas. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Kita semua itu juga mudah-mudahan baik. Pemirsa podcast dari Kopi Pahit dari teman-teman PWI Sleman. Oke. Terima kasih sudah diundang di podcastnya teman-teman PWI Sleman. Saya merasa bangga bisa hadir di acara podcast ini. Semoga sukses selalu ke depan Pak. Amin Pak, terima kasih. Kita juga sama Pak. Kita itu merupakan satu kehormatan Pak. Jenengan menyempatkan waktunya di sela kesibukannya mengurusi proyek strategi nasional ya Pak. Apalagi tugasnya. Apalagi di humas ya Pak. Itu kan tugasnya sangat berat Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak. Sebetulnya tugas humas di suatu proyek strategis nasional itu bagaimana Pak? Kalau menurut jenengan itu sebetulnya bagaimana? Iya, matur. Jadi mungkin saya kira pemirsa dan Pak Eko juga lebih paham lah secara umum tugas kehumasan itu seperti apa. Yang jelas saya dipercaya untuk menjadi humas di proyek tol Jogja Solo, khususnya di paket 2.2 yang dikerjakan oleh PT Adikarya Tbk, salah satu BUMN kita ya. Secara umum tugas kehumasan saya kira banyak yang sudah tahu, tapi kalau untuk kaitannya dengan tol ini adalah bagaimana menyambungkan komunikasi antara proyek dengan sektor eksternal di luar proyek ya, bisa dengan stakeholder pemerintahan baik dari tingkat kelurahan, kapanewon, kabupaten sampai provinsi maupun dengan lingkungan sekitar yaitu masyarakat-masyarakatnya, kemudian juga tentunya dengan teman-teman media yang ada di Jogja yang tentunya kan sangat semarak sekali ya dalam pemberitaan tentang proyek strategis nasional tentang tol Jogja Solo ini Pak. Nah itu Sobat Pahit ya, udah dibeberkan, udah dijelaskan tugasan beliau selaku humas di proyek tol atau di proyek strategis nasional ini. Pak mungkin bisa ini ya udah agak ini ya Pak ya, agak masuk ya Pak ya. Masuk kemana ini? Bukan masuk kamar orang. Ini Pak, perkembangan terbaru Pak. Oh iya. Mungkin ada apa sekarang itu Pak perkembangannya Pak? Ya baik, untuk
perkembangan terbaru untuk proyek tol Jogja Solo di paket 2.2 ini khususnya secara progres secara kumulatif sudah sampai di 68,3 lah, hampir ya mendekati 70% lah secara progres pekerjaan ya yang sudah kita lakukan. Kemudian hal-hal yang tentunya pemirsa kalau lewat di perempatan Keronggan di dekat RSA itu mungkin sudah mohon maklum kalau ada kemacetan. Nah itu kan ada beberapa pekerjaan yang sedang masif kita lakukan di daerah situ Pak. Itu namanya itu pemasangan baik dari mulai kolom sampai pierhead ataupun tiang-tiang yang nanti, karena itu nanti tolnya itu kan melayang di atas ring road. Jadi itu yang sedang kita kerjakan dari mulai borpel pondasi sampai kolom sampai pierhead sampai nanti pemasangan gilder itu kan ada di area ring road ini sekarang sedang masif. Kemudian kalau yang di area dalam, alhamdulillah sudah proses penimbunan atau pengurukan tanah yang nanti menjadi semacam ya trasenya itu sudah hampir selesai, tinggal beberapa yang masih nunggu pembebasan lahan yang belum clear. Oke, tadi disampaikan bahwa itu Sobat Pahit ya, progresnya ternyata sudah hampir tembus 70% ya Pak? Ya. Itu konstruksi atau pembebasan lahan Pak? Konstruksi Mas, konstruksi itu 68,3% ya. Kalau pembebasan lahan, alhamdulillah sudah di kisaran, sudah di atas 97%, tinggal ada beberapa lahan yang belum bebas, tapi sudah tertangani, artinya sudah yang status hak milik itu karena ahli warisnya tidak ketemu atau tidak ditemukan itu sedang dikonsinyasi di PN Sleman. Kemudian untuk Sultan Ground atau tanah desa itu sudah istilahnya pisumsumnya kan sudah masuk ke keraton. Nanti tinggal mekanismenya tinggal untuk tegaan atau bangunan tanam tumbuh yang di atasnya nanti dari keraton yang akan menyampaikan ke yang bersangkutan yang punya tegaan-tegaan tersebut. Berarti untuk sisa pembebasan lahan itu udah nggak masalah ya Pak? Sudah hampir 100% ini Pak. Hampir 100%, ya. Dipastikan sudah hampir 100%. Alhamdulillah ya. Jadi Pak dengan kondisi apa tadi ya progres hampir 70% ya Pak ya? Iya, progres konstruksi. Itu, konstruksi 70%, itu kira-kira nanti bisa digunakan kapan itu Pak? Itu Pak. Ini saya kan harus hati-hati jawabnya ini kan, karena kita juga berpacu dengan waktu. Di satu sisi kita juga yang ada sebagian yang belum bebas tadi kan menyisakan PR bagi kita ya. Sebenarnya kan 100% lahannya sudah bebas tuh. Ya saya dengan bisa PD sangat optimis bisa menyelesaikan. Tapi insya Allah Pak Eko dan warga masyarakat DIY pada umumnya insya Allah nanti bulan Mei 2026 kita sudah bisa memiliki tol yang nanti koneksi langsung ke Jogja Bawen. Jadi nanti selesainya bersamaan dengan teman-teman yang ada di Jogja Bawen khususnya yang paket satu-satunya ya yang Jogja Bligo, daerah sampai Bligo nanti sampai ke Keronggan bisa sudah ada tol yang operasional, fungsional, operasional maksud saya. Wah menarik sekali nih ternyata Sobat Pahit ya. Tadi disampaikan bahwa sekitar Mei 2026 ya sudah terkoneksi dengan tol Jogja Bawen Pak. Betul. Itu apa nanti juga terkoneksi dengan yang di wilayah Jawa Tengah yang ke timur Pak? Nah betul. Jadi begini mungkin untuk di kesempatan yang baik ini ya, jadi pemirsa, sebenarnya kayak saya ini kan masuk dalam proyek tol Jogja Solo, ada kata-kata Jogja Solo ya, jadi dari Jogja Solo itu ujungnya itu dari Solo benar, dari Kartosuro itu mungkin yang sudah, mungkin pemirsa sudah sering lewat sana, nanti sampai Purwomartani masuk ke tengah ring road, kemudian sambung sampai ke Keronggan nanti akan sampai ke Gamping, dan insya Allah dari Gamping nanti akan menuju bandara. Itu namanya proyek tol Jogja Solo dari paket 11, 12, kemudian 21 dan 22 di tempat saya. Nah, nanti itu istilahnya bohernya itu berbeda, itu dari Jasa Marga Jogja Solo. Kalau yang di Bawen itu Jasa Marga Jogja Bawen gitu. Jadi secara kepemilikan walaupun sama-sama BUMN ya, tapi kan porsinya beda-beda Pak sahamnya. Jadi nanti yang
Yang saya ini yang Jogja Solo, yang insya Allah yang akan terkoneksi sampai dari Solo ke Bandara YIA. Oh, siap. Jadi untuk Bapak ini khusus yang di seksi 2.2 ya? Betul. Jadi rutinnya dibagi-bagi. Wah, betul. Tapi saya juga membantu kehumasan teman-teman yang ada di 1.2. Oh. Yang dari Humasnya tetap jenengan? Ya eksposio gitu loh, istilahnya diperbantukan di sana kalau BKO ada ya, Pak? BKO lah bahasanya. Iya. Iya Pak. Terus sebetulnya di dalam membangun proyek strategis nasional dalam bentuk jalan tol ini tantangan terberat apa Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya umum ya kan tantangan terberatnya itu saya kira kalau PT Adikarya ini sebagai BUMN yang sudah sangat senior atau sudah berpengalaman membangun beberapa ruas tol di Indonesia. Cuma untuk spesifiknya di Jogja ini ya satu ya, karena kan kita harus menghormati kultur dan adat istiadat masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang harus kita junjung tinggi juga. Harus kita bagaimana kearifan lokal itu harus kita kedepankan untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Tidak jarang kita bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu ya, kita harus menyesuaikan lah dengan kearifan lokal Pak Eko yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Cuma secara teknis yang paling berat ini kan karena ini tol yang melayang pertama kali di Jogja ya. Nanti itu yang paling berat kan adanya penyempitan jalannya itu Pak. Kan kita harus benar-benar secara schedule itu menentukan waktu kapan kita harus pas election gilder atau menaikkan blandarnya ya, istilahnya gildernya ya. Itu kan harus disesuaikan benar karena di bawahnya itu ada arus lalu lintas jalan nasional yang cukup padat, yaitu jalan nasionalnya di situ tuh Ring Road Jalan Siliwangi ya. Ring Road Keronggan itu kan jalan perempatan Keronggan itu kan sangat padat toh. Jadi kita ya harus menyesuaikan lah bagaimana kondisi lalu lintas dengan pekerjaan yang kita jalani. Tapi insya Allah semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan alhamdulillah selamat sampai sekarang bisa melakukan tahapan beberapa pekerjaan. Jadi intinya proyek gas tapi masyarakat tidak terganggu gitu ya? Betul Pak, itu kita utamakan. Apalagi kepentingan di bawahnya ada menyangkut jalan nasional atau arteri yang untuk transportasi masyarakat. Ya. Oke Sobat Pahit, mungkin kita rehat sejenak. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk pembicaraan, obrolan yang lebih asik lagi. Oke, kembali lagi di podcast Kopi Pahit yang kita tayangkan di channel YouTube namanya Pensa TV. Ya, kita lanjutkan kembali obrolan santai dengan Humas PT Adikarya Tol Jogja Solo seksi 2.2. Pak, tadi Bapak juga udah menyinggung ya terkait proses konstruksi yang di seputaran Keronggan ya. Di situ kita mendapatkan informasi bahwa di situ pakai sosro bahu. Padahal teknologi sosro bahu itu kan sudah sejak tahun 88 ya Pak. Kenapa di situ diterapkan lagi itu Pak? Baik, ya terima kasih, menarik sekali pertanyaannya Pak Eko. Jadi begini juga pemirsa, mungkin kita dalam mengerjakan tol Jogja Solo khususnya di paket 2.2 yang ada di tengah Ring Road Keronggan ini menggunakan sistem ataupun teknik sosro bahu untuk pemutaran pierhead-nya. Pierhead itu kepala, istilahnya apa ya? Jadi ini yang di bawah itu namanya kolom, kemudian yang melintang itu namanya pierhead. Kenapa kita menggunakan teknologi sosro bahu seperti disampaikan Pak Eko tadi, bahwasanya itu adalah salah satu kebanggaan juga karena itu merupakan penemuan dari putra asli Indonesia, idenya dari Profesor Cokorda itu tadi sudah disebutkan bahwasanya itu teknologi yang genuine ataupun asli dari Indonesia. Kemudian kenapa kita menggunakan sistem sosro bahu? Karena begini Pak Eko, seperti saya uraikan tadi, kita kan melakukan pekerjaan ini di atas jalan yang aktif, bahkan sangat crowded ya, jalan Ring Road Utara Keronggan itu, sehingga dalam teknisnya itu kan kita harus tidak boleh langsung melintang untuk pierhead-nya itu, tapi contohnya seperti tidak ada ya visualnya,
Jadi misalnya ini tiangnya, ini piretnya kan ini jalan ya. Iya. Ini kan harus seperti ini. Iya. Nah, supaya kita menghemat pekerjaan itu lalu lintasnya kita membujur dulu seperti ini, kemudian setelah kita rigid, kita cor sampai keras, baru nanti diputar. Oke, seperti ini, karena di bawah ini kan masih lalu lintas aktif, lalu lintasnya. Sehingga kalau ngecornya seperti ini kan, kemudian ini jalan ini yang di area ini kita pagar kan untuk keamanan para pengguna jalan itu. Jadi ketika ini nanti diputar seperti ini, inilah istilahnya kayak dongkraknya yang untuk muternya pirnya itu yang namanya sosrobau itu ada yang di tengah-tengah itu Pak Eko. Jadi itu teknologinya seperti itu. Jadi kayak dongkrak, prinsipnya kayak dongkrak mobil itu loh, bisa tekan itu kemudian bisa diputar seperti itu Pak. Iya, ternyata ada alasannya juga ya. Iya, karena penerapan sosrobau. Betul, karena kita bekerja di jalan nasional yang sangat aktif, kemudian itu kan di atas pierhead-nya itu, kemudian ya kita membujur dulu dengan ruas jalannya supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Begitu selesai baru kita putar seperti itu. Itu Sobat Pahit ya, ternyata jawabannya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Humas langsung ini. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya di situ, ternyata jawabannya itu tadi Pak. Siap. Terus di situ ya Pak, di sekitaran Kerunggan itu sepertinya yang dari arah barat ya Pak, itu ada penyempitan. Itu betul. Antisipasinya bagaimana? Nah itu, terima kasih juga Pak Eko, kesempatan ini saya gunakan untuk memberikan informasi. Jadi begini para pemirsa dan para pengguna jalan yang khususnya yang melewati Ring Road Utara Kerunggan, sebelumnya kami mohon maaf dan mohon maklum apabila nanti kenyamanan Anda akan sedikit berkurang karena selama pelaksanaan proyek tol Jogja Solo khususnya paket 2.2, karena kita sedang akan melakukan pengeboran di ram on-nya sudah jadi, yaitu tiang-tiang yang sudah berdiri, kemudian yang ram up itu yang di sisi utara kan baru kita mulai, sehingga untuk keamanan kan itu kita memagar sebagian bahu jalan Ring Road Utara ya. Sehingga arah dari barat ke timur itu nanti akan terjadi penyempitan cuma untuk satu mobil, yaitu kami mohon maklum dan akan kami selesaikan secepat-cepatnya supaya pekerjaan itu bisa segera tuntas dan kembali seperti sedia kala lalu lintasnya. Bagi para pemirsa dan warga masyarakat yang akan mengakses jalan Ring Road Utara Kerunggan dari arah barat, apabila memang tidak terlalu urgent untuk dihindari lewat situ, untuk bisa mencari jalan-jalan alternatif supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan dan ada kemacetan, karena di sebelah timurnya yang sebelah selatannya RSA itu kan ada lampu merah. Jadi ketika lampu merah kan kemudian ada penyempitan jalan kan semakin panjang antriannya. Siap. Jadi seperti itu, kami mohon maklum dan kita berjanji menyelesaikan secepat-cepatnya. Lah itu bagi pengguna jalan yang melintas di situ mohon diperhatikan tadi informasi dari beliaunya, dari Humas langsung. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit ya terkait dengan beberapa tadi ya Pak yang belum selesai ya Pak. Seperti mungkin ada pemindahan makam yang belum selesai. Itu ditargetkan kapan itu Pak? Ya, kalau untuk pemindahan makam itu termasuk fasum Pak Sos. Jadi kan jadi kemarin kita masih menunggu administrasi dari Jasa Marga Jogja Solo dengan pihak Kasultanan Yogyakarta, karena tanah makam di daerah istimewa Yogyakarta ini kan rata-rata kan kagungan dalam. Sultan Gron ya. Sultan Gron. Nah, itu kan setelah beres administrasinya, insya Allah nanti bulan November ini kita akan merelokasi atau memindahkan makam yang ada di Kaweden. Padukuhan Kaweden, Desa Tirtoadi, Kapanewon Melati, Sleman, Pak. Itu sekitar berapa makam Pak di situ? Kurang lebih 400-an makam lah. 400 makam. Ya, bisa Untuk relokasi sudah siap ya Pak? Sudah siap insya Allah. Tanahnya sudah kita clearing, sudah sekarang sedang proses pembuatan pagar, nanti setelah siap nanti ada relokasi makamnya. Ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, terkait dengan banyaknya beredar informasi atau keluhan netizen ya atau masyarakat di sosmed Pak. Itu tanggapan jenengan bagaimana dari pihak Humas? Ya terima kasih lah, berarti ada perhatian, berarti ada rasa respect ya.
tentunya kami menghormati aspirasi yang disampaikan. Cuma kita juga ingin memberikan penjelasan bahwasanya namanya proyek ini kan juga banyak problem-problem yang dinamis ya. Setiap saat tentunya tiba-tiba muncul problem satu, baru diselesaikan, baru ditangani muncul problem dua, sehingga ini yang sering menimbulkan semacam hal-hal yang tidak nyaman ataupun yang kurang pas. Tapi mohon maaf, itu bukan kita ada faktor kesengajaan, itu kan ya murni dinamika yang ada di proyek saja lah. Dan insya Allah kita siap diajak komunikasi lah setiap saat untuk apabila ada hal-hal yang perlu kita ya diskusikan, bisa kita diskusikan seperti itu. Jadi ada beberapa komplain yang sudah kita tangani, Mas. gitu ya. Dan masyarakat cukup aware dan sangat cukup partisipatif sekali. Mereka menulis surat sambil menyertakan beberapa foto kerusakan bangunannya, misalnya itu diserahkan ke kami. Itu yang langsung kita follow up lah gitu. Ada yang sampai ekstrim gitu Pak, demo atau masang spanduk ada? Enggak, insya Allah enggak ya. Karena saya terbuka lah, HP saya bisa diakses siapapun setiap saat. Nanti monggo ada komunikasi yang khususnya kaitannya dengan ke konstruksi ya, itu bisa kita komunikasikan. Oke Pak, menarik sekali ternyata. Dan di dunia konstruksi ini ternyata banyak istilah-istilah masyarakat nggak tahu Pak, kayak perhead, terus tadi kayak apa ya itu girder, kayak gitu, kolom, baut, itu kita jadi tambah wawasan, borpel. Jadi pelcap gitu. Dengan kehadiran beliau ini bisa menambah wawasan ya tentunya bagi sobat pahit ya. Terus ini Pak, untuk ke depan Pak, ini apa Pak target-target ke depan itu? Targetnya siapa ini? Ya, ini untuk percepatan progres penyelesaian lah itu. Kalau kita targetnya tentunya ingin segera menyelesaikan ini secepat-cepatnya, kemudian juga mempersembahkan ini khususnya bagi masyarakat DIY pada umumnya ya, biar segera mempunyai tol yang bisa diandalkan untuk transportasinya. Kemudian juga bagi kita ya, kalau pembebasan lahannya bisa cepat, kita insya Allah bisa cepat Mas, kalau kita itu aja. Karena kita itu bekerja kan berdasarkan lahan yang sudah bebas itu. Ya, siap. Mungkin ini Pak, untuk sebelum kita menutup perbincangan santai ini ya Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat ya, selain tadi ya Pak, dengan adanya dampak pembangunan ini Pak, ada pesan kepada masyarakat yang mau disampaikan Pak? Iya, kepada pemirsa semuanya dan seluruh masyarakat, baik yang menyaksikan podcast ini, kami dari Humas PT Adikarya Paket 2.2 sekali lagi mohon permaklumannya apabila ada kenyamanan berlalu lintas ada agak sedikit berkurang karena adanya proyek tol ini. Tentunya kita juga sangat aware, sangat dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat, makanya ini perlu dinamika yang harus kita lakukan dalam jangka waktu tertentu yang harus kita selesaikan, dan ini proyek ini secepatnya untuk bisa kita jadikan, kita persembahkan tol ini kepada masyarakat DIY khususnya untuk bisa digunakan nanti sehingga arus transportasi perpindahan barang maupun orang bisa lebih cepat dan efisien dan efektif gitu. Saya mohon maklum sekali lagi maaf dan maklum lah kalau ada sedikit kekurang nyamanan dalam berlalu lintas khususnya yang mengakses di Jalan Keronggahan Ring Road Utara, di Jalan Perempatan Keronggahan itu Pak. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Tentunya kami sangat mengapresiasi Pak dengan kehadiran Bapak selaku Humas yang di situ terdapat jalan tol, proyek jalan tol Jogja Solo ya Pak ya. Tentunya itu sangat berdampak sekali kepada dampak sosial, dampak lingkungan, dampak lalu lintas ya Pak ya. Itu tadi sangat kompleks, tapi ternyata dari pihak Adikarya sudah memberikan solusi-solusi, bahkan keluhan dari masyarakat pun sudah diupayakan untuk diselesaikan secepatnya ya Pak, direspon secepatnya untuk diselesaikan. Dan mungkin ada beberapa tadi PR ya Pak ya, itu akan diselesaikan secepatnya ya Pak, seperti pemindahan makam dan lain-lain. Terus pasti diselesaikan. Adanya masih ada PR pembebasan lahan ya Pak. Ada beberapa lahan yang belum bebas. Itu
ternyata dari kontraktor Adikarya ini sudah mempersiapkan ini ya tahapan-tahapan Tahapan, untuk betul. segera menyelesaikan progresnya ya Pak ya. Mungkin itu Pak. Ya, Terima siap. kasih sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di podcast Kopi Pahitnya. Ya. Dan terima kasih juga pada ini tempatnya namanya Warung Pecel Bro. Oh, Pak. mantap. Pecelnya mantap tadi sudah Udah nyoba ya Pak. Ya? Iya. Ya, nanti Enak. kita nanti kalau coba makan lagi. siang Pak. nyoba lagi ya. Besok kesini lagi Pak. Siap. Ajak kami Pak. Siap. Ini oke. Sobat Pahit. Demikian tadi obrolan santai dengan Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja Solo untuk seksi 2.2 Bapak Agung Murharjanto. Oke, kita tutup dulu. Kita saksikan untuk episode selanjutnya. Matur nuwun, Pak. Sami-sami.